semangat ya. Di sini kan udah sarapan belum? Belum. Yang belum sarapan nanti ya. Tunggu istirahat dulu. Nah, sebelumnya kita tebak kalian menurut kalian kita mau ngapain nih? Sosialisasi apa kira-kira? Kira-kira menurut kalian mau apa nih kita? Jadi hari ini kita gak bakal bikin kalian ngantuk, tapi kita bakal ngajak kalian jalan-jalan. Coba tebak mau jalan-jalan kemana kita hari ini? Yogyakarta. Ya betul. Kita bakal jalan-jalan ke Yogyakarta, tapi versi hemat. Seperti kata pepatah juga, tak kenal maka tak sayang. Izinkan aku memperkenalkan diri. Sebelumnya, kenalin nama aku Nazar Zahira Sampa. Perkenalkan, nama aku Adela Zabira. Kenalkan nama aku Sarah Fatyani. Perkenalkan, nama aku Adi Samira Rasyada. Perkenalkan, nama aku Salma Fakih. Perkenalkan, nama aku Naila Zulfa. Nama aku Muhammad Rasulullah. Perkenalkan, nama aku Laika Farisa. Dari belakang. Perkenalkan, nama aku Asraf Muhammad. Nah, sebelum lanjut ke acara selanjutnya nih, pasti kalian penasaran dong sama budaya Jogja. Nah, sebelum itu, aku mau dulu pengetahuan kalian tentang Jogja itu seberapa jauh. Boleh di next, Pak? Bisa di-scan dulu barcode-nya. Kalian boleh scan dulu barcode di sini. Yang gak punya kuota, boleh deh seperti dulu teman-temannya. Bisa punten. Sudah punten. Ika. Jadwalnya Ika. Udah dan semua. Udah atau belum nih? Belum. Udah. Udah masuk semuanya? Kan kalian udah masuk ke ininya tuh, linknya tadi. Di situ ada pertanyaannya kan? Nah, kalian jawab sepengetahuan kalian aja. Ini bukan ujian teman-teman, tenang aja. Jadi apapun itu yang kalian tahu, kalian jawab aja di situ. Ini baru dua, siapa lagi? Ini berapa orang nih satu kelas? Rafli mana Rafli? Campur aduk, ini siapa yang campur aduk? Kenapa ini? Pusing, pengen makan nanti ya. Ini kayaknya yang gak tau apa ini bete banget ya. Pasti bete banget nih, udah lapar mampus ya ini. Udah isi semua? Ayo diisi dulu.
Udah ya semuanya? Udah belum? Udah? Udah ya? Nah teman-teman, bisa kalian tahu? Ya belum semua gitu ya Kak. Nih, apa yang kalian ketahui tentang Yogyakarta? Ayo isi. Apa yang ada di pikiran kalian tentang Jogja? Selain kata baik, selain kata baik, selain kata indah. Ayo, Yogyakarta. Tempat wisata, candi, bagus. Kenangan masa itu apa tuh? Apa tuh? Furnitur, ya. Makanan, ya. Mau isian lagi mau. Rahasia. Itu kita Orang yang kita di sini Udah semuanya? Nah teman-teman, setelah kalian di sini yang udah kalian tahu nih tentang Jogja itu apa aja, pasti kalian ini dari sih tadi kota Jogja itu istimewa. Kenapa sih bisa disebut istimewa? Ada yang tahu Kak? Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas bareng mulai dari sejarah, tradisi, budaya, dan adat budaya juga yang unik lainnya di Yogyakarta. Sebelum itu, kita mulai yang dasar dulu deh. Kita bakal ngejelasin tentang sejarah Yogyakarta. Kepada Kak Adel, boleh dijelasin? Baik teman-teman, sebelumnya kita pasti bakal cari tahu dulu nih sejarah dari Jogja tuh kayak gimana sih. Nah untuk sejarah Yogyakarta berawal dari perjanjian Kiati, tepatnya itu pada 13 Februari 1755 yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Kasunanan Surakarta dan wilayah yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Nah yang kemudian mendirikan Kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan membangun keraton sebagai pusat pemerintahannya. Nah, setelah Indonesia merdeka, Yogyakarta tuh punya peran penting dalam republik melalui pernyataan kesetiaan Hamengkubuwono ke-8 dan Paku Alam 9 kepada Indonesia. Sehingga pada tahun 1950, wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman resmi menjadi daerah istimewa Yogyakarta dengan sistem pemerintahannya yang khusus. Boleh selanjutnya kita next ke materi rumah adat. Boleh langsung dijelasin sama Kak Ilham? yang kita lihat rumahnya adalah rumah adat tradisional Yogyakarta, yakni rumah joglo. Rumah joglo sendiri memiliki kirana unik dan rumit ya teman-teman. Ini punya arti yang tersendiri, punya arti tersendiri, yaitu mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, serta sering dianggap sebagai simbol status sosial. Bentuk atap joglo sendiri ada 4 sisi, itu bisa dibilang limasan, dan kampung atap 2 sisi, dan tangga B atau 1 sisi.
Struktur utama dari joglo sendiri disebutnya soko guru. Empat yang utama menyangga struktur atap. Yang kedua, tumpang sari dengan balok, layu di atas soko guru yang ditindak dan umpak ras bati kontrasi tempat yang kayu berdiri. Dan cukup sekian. Lalu selanjutnya bakal dibacain bahasa daerah oleh Kak Naila. Oke teman-teman, karena tadi Ilham itu udah ngejelasin terkait rumah adat, sekarang aku mau ngejelasin terkait bahasa daerah yang ada di Yogyakarta. Umumnya masyarakat Yogyakarta ini menggunakan bahasa Jawa di kehidupan sehari-hari mereka. Cuman yang membedain dengan daerah lainnya seperti daerah Jawa Timur, bahasa di daerah Yogyakarta ini cenderung lebih santai. Nah, di dalam bahasa daerah Yogyakarta ini ada yang namanya umbu-umbu boso, dimana itu artinya tingkatan bahasa. Ini kita bisa nyesuaiin kita tuh ngomong ke siapa. Umbu-umbu boso ini ada dua jenis. Yang pertama ada ngoko itu santai. Ada dua contoh juga. Yang pertama itu kayak ngomongin di. Nah itu bisa ngomong itu kalimat itu ke orang yang lebih muda dari kita, ke orang sepantaran kita, terus juga ke yang non formal lah, yang santai. Terus ada lagi satu lagi contoh dari ngoko itu yang lebih sopan sedikit, itu ada yang namanya halus. Contohnya itu jenengan ada tindak mengundi. Nah selanjutnya ada contoh kedua dari umbu boso ini, ada yang namanya krama atau promo. Promo itu kan artinya sopan. Nanti kita tuh bisa gunain contoh ini tuh ke orang yang lebih tua dari kita untuk acara-acara resmi. Ada dua contoh juga. Yang pertama, sampean ajeng kesah tentundi. Nah ini tuh untuk acara yang formal tapi gak tingkatan paling tinggi. Nah, untuk contoh yang kedua, jenengan badai tindak dan mengundi. Nah, ini tuh untuk acara yang resmi, formal, terus untuk orang yang kita hormati, untuk orang yang lebih tua dari kita. Dimana empat contoh tadi itu kita tuh punya arti yang sama loh, yaitu kamu mau pergi kemana, karena kata kamu dalam bahasa Jawa ini punya banyak arti, ada koin, jenengan, sampean. Nah, dari ini juga kita tuh jadi tahu kalau misalnya bahasa Jawa Jogja itu sangat memperhatikan terkait kesopanan dan tata krama. Selanjutnya pakaian adat dan pengantin akan dijelaskan oleh Kak Sera. Oke teman-teman, ini kan ada dua, yaitu Yogyakarta Putri dengan Pais Ageng Jalan Munir. Kita ke Yogyakarta dulu, di mana si pengantin laki-laki ini akan menggunakan kain batik serta aksesorisnya itu berupa keris dan juga pulung. Pengantin wanitanya akan menggunakan kebaya dengan perhiasan yang lebih sederhana. Nah, beda nih sama Pais Ageng Jalan Munir yang lebih mewah lagi, di mana pengantin laki-laki ini akan menggunakan kain tinggi dengan perhiasan yang lebih banyak lagi, tentunya perempuannya juga. Tapi si pengantin wanita ini akan menggunakan kemben, baju belenggan dan juga perhiasan yang lebih banyak daripada yang Yogyakarta Putri. Selanjutnya tarian khas Yogyakarta, boleh kalau udah dijelasin. Nah selain ini aku mau jelasin dua tarian khas Yogyakarta. Yang pertama itu ada tarian golek ayun-ayun. Nah tari itu biasanya yang hari itu perempuan, terus gerakannya itu juga lebih ke anggun sama anggun. Terus yang kedua ini ada tari bedaya semang. Kalau yang tadi itu lebih ke anggun, kalau ini tuh lebih ke formal karena sering banget ditampilin di keraton. Gerakannya ini pelan dan juga melambangkan keharmonisan serta nilai spiritual. Selanjutnya tradisi adat istiadat boleh dijelasin oleh mereka. Nah, oke teman-teman, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang adat istiadat Labuhan di Yogyakarta. Jadi Labuhan adalah tradisi sakral dari Keraton Yogyakarta yang berarti melarung atau menghanyutkan sesaji sebagai bentuk persembahan. Upacara ini biasanya dilakukan di tempat-tempat sakral seperti Pantai Parangkusumo
sama Gunung Merapi. Sesaji yang dilarung meliputi pakaian sultan, kain batik, makanan tradisional hingga bunga dan wewangian yang melambangkan rasa syukur dan keikhlasan. Labuhan memiliki makna sebagai ucap syukur kepada Tuhan, untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta sebagai bentuk doa untuk keselamatan dan perlindungan dari bencana alam. Jadi, labuhan itu bukan hanya ritual, tetapi juga warisan budaya yang penting bagi masyarakat Jogja. Lanjut kita ke sesi ice breaking. Di sini udah mulai kelihatan yang bosan-bosan. Udah kelihatan nih, tuh yang di belakang nih, yang depan juga udah mulai main HP, udah mulai gak fokus pasti. Sebelumnya kita jeda dulu ya, kita ice breaking dulu. Boleh ditebak katanya kira-kira ini apa teman-teman? Pada pintar, coba boleh nggak di next? Bener gak jawabannya? Tepuk tangan dulu. Selanjutnya boleh di next. Ini kira-kira apa nih? Apa nih? Coba boleh di next, Kak. Bener gak jawabannya? Coba satu lagi nih. Apa lagi nih, Kak? Bakpia. Wisata Yogyakarta yang bakal dijelasin oleh Karisa. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin wisata apa aja sih ada di Yogyakarta. Nah, jadi wisata di Yogyakarta tuh banyak banget loh macamnya. Nah, salah satunya itu ada Gua Pindul. Nah, Gua Pindul ini terletak di Desa Ciharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, gua ini dikenal karena cara menyusuri guanya yang unik, yaitu dengan cara menaiki dan pelampung dengan di atas aliran sungai bawah tanah di dalam gua. Nah, kegiatan ini dinamakan dengan istilah cave study. Nah, lalu yang kedua ini ada Keraton Ratu Boko. Nah, Keraton Ratu Boko ini merupakan situs bersejarah di Sleman yang diduga tempat ini tuh dulunya merupakan bangunan istana, bukan candi. Letaknya itu di dekat Candi Prambanan dan berasal dari zaman Mataram kuno. Nah, dalam legenda tempat ini dikaitin dengan legenda Roro Jonggrang, yaitu Prabu Boko merupakan ayah dari si Roro Jonggrang tersebut. Nah, lalu yang terakhir ini ada Museum Ulen Sentalu yang terletak di Kaliurang, Sleman. Nah, museum ini menyajikan berbagai sejarah dan budaya yang ada di Jogja, yang ada di Jawa, khususnya yang ada di kerajaan. Nah, kayak misalkan di Jawa itu kan banyak kesultanan gitu ya. Jadi tempat ini tuh kayak menceritakan tentang Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, nama Ulen Sentalu ini berasal dari filosofi Jawa nih, yang berarti cahaya yang menyinari jalan kehidupan. Nah, di dalam museum ini banyak banget nih koleksi kayak batik, lukisan, foto, dan surat yang ada dari keluarga kerajaan. Lanjut, kita bakalnya dijelasin nih legenda tentang Roro Jonggrang yang bakal dijelasin oleh Kasem. Adik, apakah familiar dengan nama Roro Jonggrang? Ya, coba tahu ya ceritanya ya. Jadi Roro Jonggrang ini adalah salah satu sigang dongeng atau cerita legenda gitu yang berasal dari Yogyakarta. Nah, jadi cerita ini adalah cerita yang saat ini mungkin masih dipercaya sebagai asal-usul dari Candi Prambanan sendiri. Di sebuah kerajaan yang bernama Prambanan, hiduplah putri cantik dan jelita yang bernama Roro Jonggrang. Ia adalah anak dari Prabu Boko yang tadi itu menghidang tadi itu. Suatu hari, kerajaan mereka diserang oleh ksatria sakti yang bernama Bandung Bondowoso. Dan dalam peperangan itu, Prabu Boko kalah dan gugur, bahkan mati. Karena siapa? Karena Bandung Bondowoso. Setelah kemenangan Bandung Bondowoso, ia melihat Roro Jonggrang dari jauh dan ia jatuh hati.
ia ingin menikahinya, ia ingin meneruskan garis keturunannya. Namun Roro Jonggrang pasti nolak dong. Kenapa? Karena dia kecewa, sakit hati karena ayahnya dibunuh. Nah, untuk menghindari lamaran itu, si Roro Jonggrang menggunakan cara yang cukup licik dan hampir mustahil. Dia meminta Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam satu malam. Nah, tapi si Bandung ini sakti. Dia punya kekuatan, dia bisa manggil jin, dia bisa makhluk halus. Dan ia meminta pertolongan jin untuk membangun 1000 candi dalam satu malam. Nah, panik dong si Roro Jonggrang. Lalu ia menyuruh rakyat-rakyatnya untuk menyalakan api dan menumpuk padi agar suasana tampak seperti pagi. Nah, kenapa pagi? Karena jin-jinnya itu hilang kalau pagi. Nah, makhluk halus pun mengira kalau fajar sudah tiba sehingga mereka pergi sebelum tugas mereka selesai. Nah, jadi mereka hanya menyelesaikan 999 candi pada waktu itu. Nah, mengetahui dirinya ditipu, Bandung pun marah dan ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Sejak saat itu, Roro Jonggrang percaya menjadi arka atau patung yang ada di Candi Prambanan. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak berbuat curang dan mengendalikan emosi. Ya, walaupun ini cerita legenda kayak gitu, sebenarnya Candi Prambanan bukan terbentuk gara-gara ini ya, bantuan jin dan tidak terbantu dalam satu malam. Ini cuma cerita kayak gitu. Tapi masih ada aja orang yang masih memiliki ketertarikan dan mempercayai bahwa asal-usul Candi Prambanan melalui cerita ini seperti ini. Selanjutnya kita bakal dijelasin makanan dan minuman dari khas Yogyakarta oleh Pak Azriel. Oke, semuanya di sini aku bakal jelasin tentang makanan dan minuman yang ada di Jogja. Mungkin teman-teman sendiri ada beberapa makanan mungkin yang bagi teman-teman itu gak asing ya. Karena kan mungkin di sini aku juga mau buka vlog teman-teman dulu nih. Kalau misalnya kita bahas budaya-budaya yang ada di Indonesia, terutama kan kita dari Jawa Barat nih, kita buka budaya lain, kita buka vlog ke budaya lain. Tentunya yang paling gampang dijangkau itu adalah makanan dan minuman kan. Kalau misalnya kita mau lihat tarian yang aslinya ataupun adat istiadat ataupun kostumnya kan kita susah. Kadang kan kita harus nyari sanggar-sanggar ataupun kita harus datang ke Jogja langsung. Karena kalau misalnya makanan dan minuman kita sekarang udah canggih, ya misalkan kita bisa Shopee Food ataupun ya ada beberapa makanan yang mungkin tersedia di lingkungan sekitar kita gitu. Oke, yang pertama di sini aku bakal bahas tentang wajik. Wajik ini sendiri itu terbuat dari campuran beras ketan dan gula merah atau gula pasir serta santan. Nah, kenapa si wajik ini tuh warnanya merah seperti gula merah juga? Kalau misalnya teman-teman mau bikin wajik yang sama kayak di foto ini, teman-teman harus pakai gula merah. Kalau misalnya emang teman-teman pengen ngerasain wajik, rasanya sama tetap kayak kalau misalnya pakai gula pasir, cuman warnanya aja yang beda. Lanjut yang kedua ada wedang uwu. Ini tuh minuman yang cukup unik kalau misalnya bagi aku sendiri, karena wedang uwu sendiri mempunyai arti yaitu minuman sampah. Kenapa bisa dibilang minuman sampah? Karena bisa dilihat oleh teman-teman sendiri, isi dari minumannya itu bukan kayak kopi zaman sekarang ataupun strawberry yang kayak gitu, tapi di dalamnya itu ada rempah-rempah yang mungkin berkhasiat bagi tubuh kita sendiri. Oke, yang ketiga ada kue kipo. Kue kipo ini sendiri, kue kipo itu terbuat dari tepung ketan dan kalau misalnya teman-teman nanti nyobain kue kipo sendiri itu pertama sama kayak di foto, warna hijau dan beraromakan pandan. Oke, yang keempat ada bakpia. Tentunya teman-teman ini satu makanan yang gak asing mungkin ya. Siapa yang udah pernah nyobain bakpia di sini? Aku Banyak mungkin ya, gak sedikit juga di Jawa Barat itu udah nyobain bakpia juga. Di sini aku mau jelasin juga teman-teman, disclaimer, bakpia itu ada dua macam. Ada bakpia kering dan ada bakpia basah. Nah, yang ditampilkan di sini tuh ini contoh bakpia kering ya. Dan bakpia itu terbuat dari kacang hijau yang dicampur gula, yang dibaluti tepung dan dipanggang. Kalau misalnya memang itu bakpia kering. Kita lanjut ke gudeg. Gudeg ini sendiri itu terbuat dari nangka muda yang dicampur, yang dimasak dengan santan. Ya teman-teman, kalau misalnya memang teman-teman pengen tahu juga nih cara pengolahan si nangka mudanya itu gimana,
Itu masaknya itu gak cukup beberapa menit aja, harus berjam-jam. Seperti minimalnya itu 1 jam atau 2 jam buat masak kulit ini. Itu sebagian makanan yang ada di Jogja sendiri, dan sebagian besar yang Ajda jelasin di sini makannya tuh bercita rasa manis gitu dengan manis. Jangan miskin ya teman-teman, ada yang salah katanya. Sebelumnya, terima kasih buat kakak-kakak yang udah ngejelasin materi tentang Yogyakarta kali ini. Nah, di sini aku mau ngetes kalian nih. Yang merhatiin pasti langsung pada bisa jawab nih. Kalian boleh scan barcode yang ayo sisanya udah pada masuk? Berapa lagi kan? Berapa satu kelas tuh? Satu kelas? Wow. 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 Ini baru 32 nih. Sisanya mana? Ayo. Ini dapat hadiah loh. Ini hadir semua nggak? Berapa sih? Sudah seorang lagi nih. Udah semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Udah ya, aman ya. Kita mulai ya. Kita lihat nih siapa yang paling jago di kelas ini. Dia. Nah. Oke teman-teman, sebentar, ini ada kesalahan teknis. Oh iya, ya. Oh benar. Oh iya. Ada kan soalnya, ada kan teman-teman? Ada. Ini siapa? Ini yang pertama nih. Ini yang pertama. Nih pasti ini merhatiin banget nih. Nggak boleh pulang loh ya. Ayo. Ini kenapa masih pada di sini? Ayo. Wah, sama Sahla ini. Ayo sih Pak, mana ini? Kekejar nih sama Sahla. Aduh, ini sih Pak kenapa jadi ketiga? Mana jadi keenam? Masih bertahan di posisi pertama Sahla. Mana yang namanya Sahla? Ini pintar banget ya, pasti merhatiin. Ayo. Ayo.
Wah, ini naon sih? Ini siapa yang masih di bawah, teman-teman? Kok nggak naik-naik kan tadi? Kok nggak naik-naik? Ini siapa itu? Kayaknya ya. Ini yang di bawah kalian udah bisa apa belum? Hanya masih di bawah sih kan naik-naik. Ini teman-teman yang pada naik kok. Udah selesai? Udah ya.
Ada Agni, Kevin, Hasna, Siva, dan Aisyah. Kali ini kita bakal kasih tiket ke Yogyakarta. Tiketnya apa? Dia jangan-jangan sampai ini. Ini yang Agni, Nazwan, Salwa, Sahla, sama apa ini? Gila. Dia. Yang mana nih? Ini Agni. Agak nih. Terus Yeay, dapat tiket ke Jogja. Nazwan. Nazwan yang mana? Nazwan yang belakang. Bener nggak? Terus yang lagi Sawah yang mana sawah? Nah ini sawah. Jangan lupa buat follow sama dukung akun media sosial kita nih. Jangan lupa di follow dulu. 5 orang pertama tercepat dapat tiket Jogja lagi. Ih, mau gitu. Ayo dong. Beneran. 5 orang tercepat yang follow TikTok sama IG. Tapi tiga-tiganya ya. Iya, nanti kalian bakal dapat tiket ke Jogja lagi. Ini aja dong. Itu mau berapa tadi ya? Ada yang bilang apa? Ayo follow dulu. Emang STIPB Festival Budaya itu apa sih kak? Jadi SPPB Festival Budaya itu nanti kita bakal adain acara di Stadion Pakansari tanggal 10 Mei. Jadi buat teman-teman yang mau datang nih nanti ke Bogor, kalian bisa banget nih karena ini tuh tempat misalkan kalian kan dijelasin nih gudeg, kalian pengen nyobain gudeg nih, kalian boleh datang di tanggal 10 Mei itu kalian gratis boleh nyobain. Dan di sana juga banyak pameran budaya-budaya lain. Di sana itu ada 22 budaya Jogja, budaya Yogyakarta, maaf teman-teman. Ada 22 budaya. Jadi kalian di sana tuh bukan tentang budaya Jogja doang, tapi masih ada budaya lainnya. Ada Aceh, Riau, Sumatera, pokoknya banyak lagi pokoknya. Ayo di follow dulu teman-teman, nanti kalian kalau mau dapat informasi tentang festival budaya, kalian follow dulu IG sama TikToknya, nanti kalian bisa tahu nih. Atau kalian nanti mau ketemu kita lagi secara online, kalian boleh follow TikTok kita. Kita suka live TikTok loh teman-teman. Ayo. Mungkin dari kita presentasi tadi ya, dari pengacara di sana, dari kita Roro Jonggrang juga nanti akan ditampilkan oleh kita saat festival budaya nanti. Bahkan dari budaya lain juga ada cerita legendanya dan bakal ditampilin juga. Jadi buat kalian yang pengen tahu cerita legenda budaya lain tuh kalian bisa banget datang ke festival budaya. Mau coba makanan lain, misal kalian belum pernah nyoba makanan Aceh, belum pernah nyoba makanan Sulawesi Selatan, kalian bisa datang ke festival budaya. Dan pastinya kalian itu datang gratis tanpa pungutan biaya. Mungkin transportasi kalian aja sih ke sananya. Kalian mungkin mau datang di Cibinong. Ya, kalian mungkin mau datang sekeluarga, ajak kakek nenek kalian, keluarga besar kalian, itu boleh banget. Atau mau ngedate budaya gitu misalnya, sama pacar, katanya level 1, level 2, boleh banget. Atau mungkin di sini emang ada yang orang Yogyakarta nggak? Ada. Semua. Nah, mungkin misalkan kalian emang ada yang aslinya dari Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, itu kalian bisa melihat kayak budaya kalian sendiri loh yang ditampilin gitu. Jadi kalian bisa banget sama budaya kalian sendiri. Bahkan ada juga kok Jawa Barat. Iya. Ayo kalian, ini bukannya beneran nggak mau tiketnya? Tiket kalian Coba lihat yang mau tiket kerja. Yang udah menang tadi juga boleh loh. Kalau mau dapat hadiahnya lagi. Serius kalian nggak ada yang mau?
Yang nama TikToknya Asa. Satu. Oh kamu. 4 lagi, ayo kak. 4 lagi siapa nih? Hit 1, 2, 3. Siapa? Nah ini. Oh. Terus Koyan 39. Terus yang football underscore BBFJ. Gak kerasa udah sampai di akhir acara hari ini. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan dan juga membuat kita lebih mengenal budaya Indonesia, terutama khususnya budaya Yogyakarta. Saya selaku MC hari ini, mohon maaf apabila ada kata